Oke ya, kita mulai dengan ilustrasi data ya di sini. Jadi ini adalah ilustrasi data yang dilakukan pencatatan oleh Pak Ekra ya di Indomaret Cinambok. Jam mulai pencatatan itu jam 13 sampai jam 17. Berarti total waktu pengamatan itu berapa? Berapa lama? Ya, 4 jam, Pak. 4 4 jam jam, ya. Pak. Nah, jadi saya punya 4 jam. Kalau Anda lihat di sini konsumennya ada berapa? 20, Ya. Pak. 20, Ada Pak. 20 ya. Nah, jadi 20, kita Pak. ya 20 konsumen ya. Nah, jadi total tingkat kedatangan konsumen ya sebenarnya ini mudah ya. Jadi tinggal Anda bagi dari total konsumen dibagi dengan waktu pengamatan. Jadi di sini rata-ratanya adalah 5 ya. Nah, jadi 5 orang per jam ya, 5 konsumen per jam. Nah, selanjutnya ya yang harus Anda lakukan itu adalah menghitung berapa lama pelayanannya ya. Nah, untuk menghitungnya ya pertama Anda konversikan dulu semua data ini kedatangan itu dikonversikan ke detik. Jadi saya punya ini detiknya karena 1 menit itu 60 detik ya. Jadi kalikan 60. Sedangkan 1 jam itu kan 3.600 ya. Nah, kalikan 3.600 detik. Nah, oke. Jadi saya punya ini waktu kedatangannya ya. Lalu waktu selesainya berapa detik. Nah, jadi tambahkan lagi yang menitnya kalikan 60, tambahkan yang jam selesainya kalikan 3.600. Oke. Ya. Nah, berarti kita bisa dapatkan ya berapa waktu pelayanannya. Jadi pelayanannya itu ketika selesai dikurangi dengan kedatangan. Oke. Nah, ya, jadi di sini dapat 193 detik. Nah, untuk menghitung tingkat pelayanan konsumen, kita perlunya per jam. Berarti ini harus detiknya dikonversi ke jam. Berarti dibagi berapa? Ya, ini 3.600. ya bagi 3.600 ya. Oke, ya. Sisanya tinggal Anda kopikan, ya, ini kan gampang ya. Nah, yang saya perlukan itu adalah rata-rata pelayanannya. Oke. Jadi rata-rata pelayanan ya Anda tinggal pakai average, oke, ya. Dari ini untuk yang detiknya, sedangkan saya perlu yang jamnya. Nah, oke. Maka saya bisa dapatkan yang bagian ini, ya, tingkat pelayanan konsumen. Ya. Nah, ini adalah 1/, nah, ya, 1/, rata-rata pelayanan. Oke. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, nah selanjutnya dari informasi ini, ya, saya punya tingkat kedatangan konsumen. Nah, kita buat ilustrasinya. Karena ini pencatatan jam 13 sampai jam 17. Bagaimana kalau kita buat datanya itu harus kita amati dari jam 8 sampai jam 17. Itu misalnya. Ya. Oke, jadi kita lakukan pembagian konsumen. Ya. Nah, misalkan di sini saya punya, oke, tadi dari data kita dapat ya untuk poisson-nya atau tingkat kedatangan konsumennya itu adalah 5. Oke, ya. Nah, ini saya rubah ya, tadinya konsumen per jam. Berarti kalau konsumen per detik tinggal Anda hitung ya, bagi 60. Oke. Nah, selanjutnya adalah menghitung nilai L ya. Jadi kalau Anda ingat kembali dari 2 minggu yang lalu ya. Oke, menghitung L itu sebenarnya eksponen ya. Jadi saya punya ini adalah eksponen dari negatif Poisson-nya ya. Jadi negatif 5 kalau di sini. Nah, berarti untuk L menit ya tinggal dirubah ya. Ini oke, eksponen negatif dari menitnya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya.
Oke. Oke, ya. Nah, kalau tidak ada, ya. Oke, langkah selanjutnya, ya. Izin Pak, Nah, izin bertanya Pak. ya silakan. Itu waktu ya Pak, 8.00 sampai 8.01 ya Pak ya? Iya, ya. Oke. Jadi, karena kita akan mengamati, ya. Oke, kita akan mengamati dari ya, kita akan amati, ya. Rencananya kita akan mengamati dari jam 8, ya. Jadi pengamatan itu jam 8.00 sampai dengan tutup biasanya, ya tutup kantor biasanya jam 5, gitu ya. Jadi Anda masuk kantor itu jam 8, selesai pulang itu jam 5, gitu. Jadi pengamatannya rencananya adalah dari jam 8, jadi Anda buat di sini, bikin tabel waktu, ya. Jadi ini saya runningnya per menit, gitu, ya. Per menit, ya, gitu. Jadi Anda lakukan hitung per menit sampai dengan menit terakhir, yaitu ketika di sini jam 17, ya. Gitu. Oke. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya saya perlu U. U itu adalah nilai random, ya. Gitu. Oke. Lalu konsumen. Ya. Nah, ini jadi Anda ingat kembali, ya. Jadi dari materi sebelumnya, ya. Bapak, Silakan. ingin bertanya, kalau Iya. untuk rumus waktu gimana ya, Pak? Rumus waktu apanya? Ya. Yang 8 titik, jam 8. Ya, sebenarnya Anda tinggal, ya, ini kalau gitu saya hapus dulu, ya, biar kelihatan. Oke. Iya, Pak. Ya. Jadi, ya, nah, biar kelihatan lah, saya buat dari awal. Nah, ya, saya punya waktu, punya, ya, itu. Nah, saya perlu Nah, kita mulai jam 8.00, ya. Jadi tulisnya 8.00. Ya. Kalau belum bentuknya seperti ini, ya, ya sebenarnya Anda tinggal di bagian ini, ya, setting. Nah, ya. Pilih di time, lalu yang bentukan seperti ini, jam dan menit. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk menambahkan 1 menit, ya. Ini sebenarnya, ya, dari Excel itu formulanya untuk menambahkan 1 menit berarti kan tambah 1 menit. Ya, 1 menit itu di Excel itu adalah hitungannya hari, ya, 1 itu hari, 1 hari. Jadi 1 menit itu ya 1 dibagi 24 jam dibagi 60 menit. Nah, jadi bertambah 1 menit. Oke, ya. Jadi kalau Anda lihat ini sebenarnya ya formula aslinya, ya. Nah, ya ini nggak kelihatan, ya. Nah, jadi ini 0,33, ya. Jadi kalau kita formulakan ke dalam bentuk waktu, ya. Nah, ini gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke. Tambah 1 menit. Kenapa? Ya, Ada Pak, lagi? udah paham, Pak. Ya. Jadi kenapa dibagi 24? Karena 1 di Excel itu artinya ya 1 hari, ya. 1 hari itu kan 24 jam. Jam itu dikonversi kan berarti 1 jam itu 60
menit gitu ya. Karena di sini saya perlunya dalam bentuk menit. Gitu. Oke. Ya. Nah, ini ya. Kalau kita hitung sebenarnya dari jam 17 sampai jam 8 itu berapa jam? Ya. Dari 7 jam jam, Pak. 17. Berapa? 7. 7. Dari jam 17 sampai jam 8. 9. Ya, itu 9 jam ya. Nah, 9 jam. Artinya 9 jam itu berapa menit? Kalau 9 jam itu berapa menit? 540. 540 menit, Pak. 540 menit ya. 540 menit. Jadi sebenarnya saya perlu ini dari 1 sampai dengan 540 ya. Nah, oke. Ya, berapa ini katanya? Sampai 540. Nah, bisa scroll. Ya. Ya, ada cara yang lebih cepat ya. Kebetulan ini saya. Oke. Oh, baru. Itu kenapa sampai 200-an, Pak? Hah? Kenapa? Itu kenapa Kita sampai perlunya sampai berapa? Kita perlunya sampai berapa menit? 540. 540 ya. 540. Nah, berarti saya perlunya sampai 540. Oke. Ya. Nah, oke. Nah, saya dapat 540. Oke. Ya. Nah, ini jadi sebenarnya tinggal Anda kopikan ya ini. Ya. Oke, jadi Anda dapatkan dari jam 8 sampai jam 17. Oke, ya. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya perlu bilangan random. Bilangan random ya yang oke. Jadi ini tinggal Anda tulis random. Ya. Nah, ini randomnya ya. Nah, oke. Kapan dia ada konsumen? Jadi kalau Anda ingat kembali dari 2 minggu yang lalu ya. Oke. Nah, ini kapan dia ini kan break ya keluar. Jadi kalau Anda ingat kembali, jika nilai L-nya ya. Oke. Nah, di sini U itu nilai randomnya U dikalikan P ya. P-nya kan 1 kalikan U ya, hasilnya U ya. Jadi kalau U-nya lebih besar sama dengan L, maka dia keluar. Artinya ada pelanggan. Nah, oke. Dari sana kita kembalikan ke Excel-nya. Ya. Jadi saya punya konsumen. Ya. Kapan itu ada? Apabila nilai U-nya itu lebih besar atau sama dari nilai L menitnya. Karena kan di sini kita pakai satuannya menit ya. Nah, oh ya. Ya, jadi saya punya if nilai randomnya lebih besar sama dengan ya, dari nilai L menitnya, okay, maka dia ada konsumen. Sedangkan lebih kecil berarti kan tidak ada konsumen. Ya, oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Okay. Ya. Nah, untuk melihat yang ada konsumen atau tidaknya, ya kita warnai lah ya. Oke, kita warnai. Nah, oke, jadi terlihat di sini. Ya. Nah, untuk data ini terlihat, wah jam 8.22 baru datang konsumennya. Oke.
Lalu ada lagi jam 8.34. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Ulang Pak, untuk konsumennya gimana Pak? Nah. Oke, untuk konsumen itu apabila nilai randomnya, ini kan nilai randomnya lebih besar dari 0,92 ini ya. Ya, biar kelihatan saya pakai color scale hybrid gitu ya. Jadi kalau dia lebih besar dari 0,92. Nah, ini kan 0,94 gitu. Ya. Jadi ini kan berdasarkan hasil random ya. Misalkan saya bikin lagi, dibangkitkan lagi di random, misalkan ini hari Senin, misalkan berikutnya hari Selasa. Ya, misalkan Selasa. Oke. Oh, hari Selasa yang datang itu jam 8.05 gitu. Oke. Ini lalu ada lagi jam 8.14 seperti itu, ya. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Tidak ada? Nah, oke, kalau gitu kita ambil data yang hari Selasa. Ya. Nah, data ini kita kopikan. Ya. Jadi saya perlu ini data semua dikopikan. Karena ini masih bentukan random, maka saya perlu ini harus fix ya. Nah, kita masuk ke pembangkitan pelayanan. Ya, untuk membangkitkan pelayanan. Ya. Nah, oke. Jadi ya. Oke. Jadi Anda buat nanti ya, untuk bagian pelayanan. Ya. Ini. Kita nah ini ya kita kopikan ke bagian pelayanan, kita ambil yang value-nya saja ya. Nah, kalau Anda lihat ya, ini waktunya masih dalam bentuk desimal ya. Gitu. Oke. Jadi ini waktu harus Anda konversikan dulu ya. Dalam bentuk waktu. Nah, seperti ini ya. Itu. Jadi saya perlu waktu kedatangan saja. Jadi 2 ini saya hapus ya. Oke. Nah, lalu saya identifikasi ya. Oke. Nah, ya, saya identifikasi. Nah, ya. Ini yang ada konsumennya. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan datangnya 89 ya. Oke. Oh, tadi saya hapus yang sebelah kiri ya. Oh, ya. 13. Oh, ternyata beda datanya ya. Oke ya, misalkan saya dapat datanya seperti ini. Ya. Oke, nah selanjutnya saya perlu ya, jadi data yang sebelumnya dengan yang ini berbeda ya. Yes. Oke, biar sama, kalau gitu saya buat ini kita paste spesial dulu. Nah, gitu. Ya. Lalu biar sama datanya. Nah, oke. Lalu di sini saya paste spesial value ya. Nah, oke. Nah, lalu bagian konsumen saya warnai biar kelihatan mana itu ada konsumen dengan tidaknya ya. Nah, ini. Jadi kalau Anda lihat ini sama ya. Jadi menit ke-9
menit ke-13, 8.13 ya. Nah, gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya, karena saya perlunya waktu ada konsumen ya. Jadi ini datanya data ya, saya pakai auto filter. Jadi saya perlu datanya yang ada konsumennya ya. Oke. Nah, oke. Nih. Oke. Ya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanya kan? Nah, sekarang kita kopikan hanya yang ada konsumennya saja. Ya. Oke. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu adalah membangkitkan tingkat pelayanan konsumen ya. Nah, oke, jadi saya punya pelayanan konsumen. Oke. Nah, berdasarkan data, saya punya pelayanan konsumen dari worksheet ini didapat itu adalah 14,48 ya. Nah, ini ya. Oke. Ini konsumen per jam. Oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu adalah kita bangkitkan lagi ya. Jadi kita lihat untuk yang pelayanan. Oke. Ya. Nah, ini kalau ini tadi kan yang Poisson ya, distribusi Poisson untuk pelayanan. Nah, ini formulanya ya. Ya, negatif logaritma natural U dibagi 3 di sini adalah lambdanya ya, atau tingkat pelayanan konsumennya gitu. Oke. Ya. Jadi negatif ln U ini adalah bagian randomnya dibagi oleh lambdanya ya, atau tingkat pelayanan konsumen kalau di sini. Oke. Oke. Nah, jadi pertama kita buat dulu U. U itu adalah randomnya ya, random. Oke. Nah, ya. Lalu pelayanannya ini satuannya masih dalam jam ya, karena di atas itu jam. Berarti saya punya negatif logaritma natural ya. Oke, formulanya itu negatif logaritma natural U ya. Oke, dibagi dengan tingkat pelayanan konsumennya. Ya. Nah, ini kita konversi ke menit. Ya, jadi pelayanan dalam menit. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Ya. Oke. Jadi ini saya pakai round up ya, gitu. Ini kalikan 60, karena kan 1 jam itu 60 menit ya. Oke, sisanya tinggal Anda kopikan. Oh, ada yang salah. Oh iya, ini belum dikunci ya. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Ya. Oke. Nah, ini kalau saya konversikan dalam bentuk jam ya, dalam bentuk waktu. Ya. Nah, ini adalah bagi 24 bagi
Q60 ya. Oke. Ini harus dalam bentuk waktu ya. Nah, waktu. Time-nya salah. Nah, ya. Jadi pelayanannya 1 menit, 8 menit, gitu ya. 1 menit. Nah, oke. Nah, ini pelayanan. Oke. Nah, sekarang waktu antri. Ya. Oke. Nah, waktu antri, karena ini yang konsumen pertama, berarti dia 0 ya. Nah, ini juga harus dalam bentuk waktu ya. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Salah. Ya. Ya, lalu waktu selesai. Oke. Jadi waktu selesai itu sebenarnya ya waktu antri, waktu datang ya. Jadi waktu antri tambah waktu datang ya. Tambah waktu pelayanan ya. Pelayanan. Oke, ya, ini juga harus dalam bentuk satuan waktu. Oke. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan yang selanjutnya ya? Nah, oke. Antrian ini terjadi apabila ya waktu selesai, jadi if ya, waktu selesai ya, itu lebih besar dari waktu konsumen datang ya. Gitu. Nah, oke, jadi saya punya ini adalah waktu selesai dikurangi oleh waktu datang. Jika tidak, ya dia tidak mengantri ya. Gitu. Oke. Oh, datanya terlalu bagus, tidak ada yang mengantri. Oh ya, ini. Ya. Oke, ada yang mengantri di sini. Ya. Ya. Nah ini misalkan contoh data yang baik. Jadi randomnya saya matikan. Nah, oke. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ya, nah, ini biar kelihatan dia mengantrinya berapa lama, ya. Ini saya warnai lagi. Oke, nah, seperti ini. Jadi, ya kalau lihat ceritanya, ini konsumen pertama datang jam 8:09, lalu dia dilayani 15 menit. Oh, berarti dia selesainya kan 8:24. Sedangkan ada konsumen kedua datangnya 8:13, ya. Nah, berarti kan dia harus nunggu ya. Ya, jadi kalau Anda lihat ini kan 8:24, ini 8:13 ya. Nah, berarti dia nunggu nih 11 menit gitu. Oke. Ya. Nah, dia nunggu 11 menit ditambah dia dilayani 5 menit, berarti kan totalnya adalah 16 ya. Nah, jadi dia datang 8:13, berarti dia selesai jam 8:29. Nah, ya. Nah, di sini
Oke, oh ini terlalu bagus ternyata ya, tidak ada efek lembur ya. Gitu. Kalau sebelumnya saya punya hasilnya ada efek lembur. Gitu. Oke. Jadi dia datang, ya misalkan di sini saya gantilah ya, misalkan yang ada efek lembur, ini saya buat jadi 0,8. Oh, tetap ya, kecil. Atau 0,03. Nah, ini ya. Ini overtime. Ya, gitu. Karena dia tutupnya jam 17, ternyata ini masih ada yang harus dilayani. Gitu. Ya. Jadi ada kalanya, nah konsumen datang 16.49, kita harus layani dia 15 menit. Wah, ini yang membuat server kena lembur gitu, karena dia ya lembur 4 menit. Ya, seperti itu. Oke. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Ada yang tanyakan?